Baik, jumpa lagi dengan saya Revy Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetes powerbank buatan dari brand Vention serinya XGY kapasitas 10.000 mAh yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 110.000. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, fitur utama dari powerbank ini sudah support sertifikat Triple C dan aman untuk penerbangan, plus buin kabel yang model diputar 45 derajat ini. Nah, kali yang saya tes powerbank seri terbaru dari brand Vention ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa powerbank Vention ini? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Vention seri XGY kapasitas 10.000 mAh fast charging 22,5 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lalu di dalam box kita akan dapat mika untuk tempat powerbank bersama bungkus plastik. Lalu di sini kita akan dapat ini user manual. Nah, lihat ini user manualnya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin atau bahasa Cina lah ya. Lalu kita akan dapat ini stiker quality control kira-kira ya, seperti itu tulisannya. Lalu kita akan dapat kabel charger. Nah, lihat ini model bisa digantung seperti yang ada di gambar ini. Nah, tinggal kita putar, model untuk melepasnya diputar bagian sini. Lihat nih, saya putar ya. Nah, sudah lurus seperti ini, kita cabut. Nah, ini kabelnya warna biru muda, nylon braided, lalu C to C, warna portnya warna putih. Nah ya, kemudian kalau pengen mengembalikannya tinggal kita masukkan seperti ini. Ini model lumayan baru ya, model sistem kabelnya ini, lihat ini, tinggal kita putar. Nah, sudah selesai, aman. Lalu kita akan dapat powerbank Vention XGY 10.000 mAh yang saya beli ini warna biru muda, seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan depan ini menggunakan tekstur garis-garis ya, bisa dilihat ini. Nah, garis-garis untuk sisi casingnya. Lalu ada tulisannya Vention seperti ini. Lalu di sini ada digital display. Seolah-olah dia digital displaynya besar ya, biar terlihat bagus. Lalu ketika kita nyalakan di sini, untuk menyalakannya ada tombol tulisan power, akan saya tekan, dia akan nyala seperti ini. Nah ya, cukup bagus sekali. Digital displaynya seperti tersembunyi di balik layar. Oke. Lalu kita lihat dari sisi sini kosong, cuma ada tombol power. Lalu kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi sini juga kosong. Ini ada lubang seperti ini untuk sebagai tempat menggantung kabel. Plus kabel ini bisa dijadikan sebagai strap ya. Lalu di sisi atas ada dual port, satu port ini USB-C, bisa untuk in yaitu dayanya 18 watt, output bisa untuk daya 20 watt. Kemudian di sisi ini ada port USB-A, outputnya 22,5 watt. Nah, coba kita lihat dari sisi pin yang ada di USB-A ini mencapai berapa pin ya, lihat nih. Ternyata dia ada 4 pin, bisa terlihat dengan jelas ya. Jadi ada 4 pin USB-A-nya. Kemudian kita lihat dari sisi ini, di balik sini ada berbagai macam spesifikasi menggunakan bahasa Mandarin atau Cina plus bahasa Inggris ya. Lihat kode XGY39, kapasitas baterai 10.000 mAh, menggunakan baterai tipe lithium ion polimer. Kalau saya lebih menyebut ke baterai polimer. Rated capacity atau kalau teman-teman mengatakan real capacity, ini masih secara teori, nanti kita tes lebih lanjut tentang realnya. Ini secara sekarang 5.300 mAh dari sel capacity 10.000 mAh. Kalau energi konversi efisiensinya dikatakan 70%. Selebihnya ya seperti ini spesifikasinya, silahkan dibaca sendiri ya. Kemudian ini ada berbagai macam sertifikat keamanan, ada mulai dari FC, Triple C, lihat ada sertifikat Triple C-nya, ada logo pesawatnya, sehingga powerbank ini aman digunakan untuk penerbangan ke Cina maupun seluruh dunia karena ada logo Triple C maupun logo pesawat. Dari sisi perbandingan desain, coba kita bandingkan dengan powerbank Vention FHK lalu robot RT11 ini XGY. Lihat, kalau XGY cenderung agak lebih panjang, bisa dilihat ini ya perbandingannya. Nah ya, lalu coba kita bandingkan dari sisi tebal. Ini FHK, ini XGY, kemudian ini robot. Nah lihat, XGY juga cenderung terlihat lebih tebal, bisa dilihat ini. Nah ya, jadi ya seperti ini perbandingannya. Kalau menurut saya kesannya terkesan besar. Lihat ini, coba saya tata seperti ini. Coba kita lihat dari sisi seperti ini lah, dia lebih panjang. Kemudian coba saya buat seperti ini.
Nah, lihat ini, kita lihat dari sisi sebelah sini. Lihat ini. Nah, dia agak sedikit lebar juga. Nah, ya, jadi ya itu perbandingan antara FHK versus robot dan XGY. Sekarang coba saya bandingkan dari sisi berat ya. Ini saya ada timbangan. Nah, sebentar. Saya tata dahulu. Nah, lihat ini ya. Nah, ini timbangannya. Coba dari sisi ini XGY dahulu. Dia 235. Nah, oke. Coba kita bandingkan dengan Vention FHK. Ini lihat 222. Nah, pantas dia lebih berat juga. Kemudian coba dari sisi robot 229. Nah, ya, jadi memang benar power bank Vention XGY ini cenderung besar dan agak sedikit berat, tapi ya tidak terlalu besar-besar amat dan berat-berat amat perbandingannya. Ya, anggap 11-12 lah ya perbandingan antara berat dan besar dimensinya. Dari sisi build quality power bank XGY, coba kita lihat dari sisi tulisan standar Vention lumayan bagus. Dari sisi finishing ini digital display, lihat sangat rapi. Kemudian dari sisi finishing casing, lihat ini sangat rapi ya, sangat rapat, bisa dilihat, nyaris tidak ada celah, sangat-sangat rapat. Sekali lagi lihat, mungkin dia penutupnya ini penutupnya dia dari atas, lihat ini agak sedikit terlihat tapi sangat rapat. Kemudian dari sisi finishing tombol power juga sangat rapi. Nah ya, harga murah tapi build quality-nya sangat bagus. Coba kita lihat dari sisi tulisan yang ada di spesifikasi ini, tidak terlalu kecil tapi lumayan rapi. Lihat ini, jelas, tidak asal-asalan. Coba kita lihat dari sisi tulisan ini juga tidak terlalu kecil tapi rapi dan jelas. Nah, dari sisi port, lihat ini sangat rapi, bisa dilihat ya, terlihat jelas. Dari sisi jenis sel sudah dijelaskan dari sisi spesifikasi ya, lihat sangat jelas, lithium ion polimer. Kalau saya lebih menyebut polimer biar tidak membingungkan. Oke, kalau pengen tahu sel polimer yang ada di power bank Vention XGY ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini lihat, ini saya taruh di sini pas. Nah, ya seperti ini. Nah, kalau pengen tahu macam-macam sel polimer yang ada di power bank itu sebagian besar dia model panjang seperti ini, ada juga yang model agak kecil, dia seperti ini. Nah, ini juga sel polimer. Biasanya yang agak kecil ini itu dia 2 sel, per sel 5000 mAh, dikali 2 sama dengan 10.000 mAh. Nah, kalau pengen tahu seri sel yang lainnya yang dipakai di power bank, ada juga yang menggunakan sel lithium ion 18650, lebih mengatakan ada yang namanya ini INR 18650. Nah, ini ya, biasanya per sel ini maksimalnya sekitar 3000 sampai 3300. Nah, ya, ada juga yang menggunakan sel seperti ini juga lithium ion, serinya 21700, biasanya per sel maksimalnya di 5000 mAh. Tapi kembali lagi ke Vention XGY ini, dia menggunakan sel polimer, yaitu single cell 10.000 mAh. Seperti ini desain atau fisik selnya. Analisis kualitas sel polimer yang ada pada power bank Vention XGY, biasanya saya analisis pertama kali unboxing itu dia tersisa daya berapa persen. Itu menurut analisis saya bisa digunakan sebagai patokan tentang kualitas sel. Oke, ini coba saya nyalakan powernya. Nah, lihat, dia tersisa daya 83% sejak pertama kali unboxing, atau anggap 84%, sudah turun 1%. Nah, ini menurut saya sebuah kondisi sel yang bagus, tersisa daya 83%. Karena apa? Dia itu awet dari pabrikan entah berapa bulan sampai ke tangan saya, atau dari pabrikan ke toko sampai ke tangan saya entah berapa bulan, tapi tersisa daya yang masih besar 83%. Dan kadang ada beberapa power bank polosan ketika saya terima itu yang selnya habis total ada. Nah, itu artinya kan selnya cepat habis atau bocor sehingga tersisa daya 0%. Itu sebuah kualitas sel yang buruk. Nah, kalau Vention ini sangat bagus. Nah, sebagai referensi ini saya ada contoh tentang baterai lithium ion atau baterai recharging. Dia mengasumsikan seperti ini. Di charge full dalam waktu disimpan 1 tahun tersisa daya 85%. Kemudian dalam waktu 2 tahun tersisa daya 80%. Ini sebuah sel kondisi yang bagus, tidak mudah bocor. Sama seperti kayak di power bank Vention ini, entah dia
tersimpan berapa lama, tapi menunjukkan terkondisi 83%, sebuah kualitas sel yang sangat bagus sekali. Walaupun ini menggunakan sel polimer ya, entah sel polimer seperti ini atau seperti ini, ada yang kualitasnya bagus. Sebagai bukti sel polimer yang kualitas bagus ini contoh ada pada power bank ini, saya ada AUK. Lihat, ini menunjukkan data dia 2019 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Jangan menghina sel polimer. Lihat, saya nyalakan masih nyala dan belum kembung. Lihat ini. Jadi walaupun sel polimer, kalau kita bisa merawat sebuah power bank itu dengan baik dan benar, akan awet. Tes ripple ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt akan saya bandingkan dengan power bank Usems. Ini Usems PB58 ya. Sama-sama daya di 22,5 watt menggunakan USB Type-C, menggunakan kabel dari Vivan 240 watt. Pertama coba dari sisi ini dahulu. Usems PB58 dahulu ya. Lihat ini. Saya hubungkan ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat start dari baterai 4%. Kita tunggu. Nah, quick chargingnya aktif ya. Dari sisi ponsel, dari sisi power bank juga quick chargingnya aktif atau petir hijau aktif. Biarkan ponselnya standby. Nah, oke. Yang aktif QC 3.0. Dayanya di 13-14 watt naik turun. Oke. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat ini hasil ripple-nya. Dia mencapai di area 50 lah ya, 50-60 MV. Lihat ini. Nah, ya oke. Sekarang saya ganti menggunakan power bank Vengeance XGY. Tadi kalau Usems sekitar di angka 50-60. Nah, lihat ini saya ganti ke Vengeance XGY. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 4%. Kita tunggu. Nah, quick chargingnya sama-sama aktif dari sisi power bank maupun ponsel. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi QC yang aktif 3.0, dayanya 14 watt. Kurang lebih ya sama lah ya kayak Remake. Malah lebih bagus di Vengeance ini, agak lebih stabil di 14 watt. Oke, sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat ini nilai ripple-nya. Dia di angka 50-60, tadi sedikit ke 70 tapi turun stabil di 50. Lihat ini. Jadi ya kurang lebih sama ya nilai ripple-nya antara Usems dengan Vengeance. Kalau teman-teman mungkin ada yang belum paham apa itu ripple. Ripple itu sebuah arus AC yang tidak kita inginkan yang ikut masuk ke dalam sebuah sistem ponsel yang kita chargingkan ataupun device yang kita chargingkan. Ini saya cabut dahulu. Lalu dia kalau terlalu banyak arus AC itu bisa merusak sebuah ponsel ataupun device yang kita chargingkan dalam jangka panjang. Mungkin bisa turun performa baterai ataupun merusak sistem charging asalnya fast charging menjadi tidak fast charging. Itu tentunya melalui proses yang panjang ya, tidak langsung rusak gitu saja. Atau ibarat lain perumpamaan ripple itu teman-teman umpama menggunakan masker yang butuh kita hisap dari masker atau kita saringkan udaranya untuk menyaring debu. Nah, sebagian debu itu ada yang masuk bersama udara ke hidung kita, itu namanya proses ripple. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan dua USB dokter ini, Finersi FNP58 dan USB Type-C. Pertama dari sisi USB dokter Finersi dahulu ya. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, masuk ke menu fast charging. Saya buat auto detect. Lihat ini, PD tidak aktif, wajar ya karena lewat jalur USB-A. Kemudian lihat ini, ketika proses tes protokol saya cepat, loading petir hijaunya. Nah, loading fast chargingnya, lihat. Nah, oke, kembali ke layar USB dokter Finersi. Cukup lumayan bagus kemampuan protokol saya cepatnya, hampir support semua protokol saya cepat. Mulai dari Samsung, Apple, Huawei, quick charging, super fast charging protokol bahkan aktif. Lihat ini. Nah, maksimal di 25 watt. VOOC juga aktif, lihat. Nah, super VOOC tidak aktif, wajar karena output daya maksimalnya ini kan 22,5 watt. Super VOOC kan minimal di 33 watt atau 40 watt. Pump Express juga dia tidak aktif. Nah, lihat nih, saya tes dari sisi jalur PD via kabel ya. Tetap dengan menggunakan USB dokter Finersi. PD 3.0 yang aktif 22 watt. Nah, lihat, Samsung aktif, Apple aktif, Huawei aktif, quick charging 2.0 dan 3.0 aktif, maksimalnya di 12 volt.
VOOC tidak aktif karena lewat jalur PD biasanya rata-rata memang seperti itu. Super VOOC tidak aktif dan Boom Express dia tidak aktif. Lanjut kita tes melalui USB Dr. Cozy. Nah ini saya hubungkan. Nah kalau Cozy ini saya menggunakan via kabel. Nah oke, kemudian kita masuk ke protokol, lihat ini. Nah oke, kemudian coba. Nah oke, kita tunggu. Kalau Cozy itu dia juga mendeteksi PPS, sedangkan USB Dr. Finirsi tadi dia tidak mendeteksi PPS. Oke, lihat PD 12 volt atau 20 watt. Di USB Dr. Finirsi tadi 22 watt, PPS-nya 22, lihat ini. Untuk struktur voltasenya dia support 5 volt, 9 volt, 12 volt, PPS-nya support hingga 11 volt 2 ampere sama dengan 22 watt. Sudah rasional terhubung antara ini dan ini. QC dia maksimal di 12 volt, lihat sama juga di 12 volt, ada tulisannya PD 3.0. Tes PD trigger dengan menggunakan USB Dr. Finirsi, karena PD trigger ya pasti lewat jalur PD ya. Oke, saya masuk ke fast charging, lihat ini. Oke, kemudian PD trigger. Nah ini PD trigger itu mendeteksi sistem protokol ISAI cepat PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR, dan AVS. Kalau saya sederhanakan, mendeteksi struktur voltase dan ampere. Kira-kira seperti itu. Lihat ini loading, langsung dayanya 22 watt. Seperti ya spesifikasi powerbanknya kurang lebih di 22 watt atau 22,5. Lihat ini, dia support 5 volt 3 ampere, 15 watt, kemudian 9 volt 2,22 ampere. Silahkan dikalikan sendiri ya hasilnya berapa. Kemudian 12 volt 11 volt 1,67 hingga 2 ampere. Nah ini ya struktur volt dan ampere dari powerbank Vention ini atau PD triggernya. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 15 watt atau PD 2. Oke, saya hubungkan dengan menggunakan digital display kabel eSager C2 Lightning. Lihat ini sudah saya hubungkan. Sebentar, layar di powerbanknya mati. Nah kita tunggu sebentar. Nah lihat sudah terisi 17%. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di powerbank versus digital display kabel. Powerbank fast chargingnya aktif, digital display PD-nya juga aktif. Oke, sekarang kita kembali ke digital display. Dayanya dia stabil di 8,1 watt, status PD aktif. Ingat, ini ponsel era tahun 2017-2018. Jadi daya segini status fast chargingnya aktif sudah wajar. Di era tahun itu dianggap daya segini sudah sangat bagus sekali. Tentunya juga powerbank ini support ya PD atau fast charging ke ponsel iPhone seri di atasnya, misalnya iPhone X, 11, 12 ataupun lainnya, status fast charging atau PD aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat sudah saya hubungkan, start dari baterai 3%. Dari sisi tulisan fast charging tadi aktif ya. Nah, lihat ini. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di powerbank juga aktif, indikator petir hijaunya. Kita kembali ke USB Dr. Cozy. Lihat tadi pertama kali colok mencapai 14 watt. Nah, yang aktif FCP dengan seteru daya 8,8 volt kali 1,2 ampere sama dengan 10, sekian watt. Statusnya fast charging aktif. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah ini hasil Ripple-nya, coba saya pause secara acak. Dia mencapai hasil Ripple-nya 109 MV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt, saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan powerbank. Lihat start dari baterai 5%. Kita tunggu atau lihat quick chargingnya aktif baik dari sisi ponsel maupun powerbank. Biarkan ponselnya standby. Coba saya taruh seperti ini. Kita lihat dari sisi seteru daya yang aktif protokol sahabat QC 3.0 dengan seteru daya 6,5 volt kali 2,1 ampere sama dengan 14 watt. Oke, sekarang kita masuk ke Ripple. Nah lihat ini hasil Ripple-nya, coba saya pause secara acak ya. Nah ini menghasilkan nilai 83 MV. Tes ke ponsel Vivo Y21A fast charging Vivo 18 watt, saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan powerbank. Lihat start dari baterai 1%, indikator fast charging powerbank aktif, fast charging ponsel juga aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif PD 3.0 dengan seteru daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,8 watt. Nah
Kenapa kok dayanya rendah? Karena ponsel saya sudah turun performa ya. Harap maklum, usia pakainya sudah 3 tahun, dibuat tes fast charging, berbagai macam power bank, adapter charger maupun kabel charger. Jadi wajar turun performa, yang penting fast chargingnya aktif. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Coba saya pause cara aja. Lihat ini, menghasilkan nilai Ripple 36 MV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20W, saya hubungkan lewat jalur USB-A ya, karena tadi berdasarkan tes protokol saja cepat dia support VOOC. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat VOOC-nya aktif, super fast charging dari sisi tulisan. Biarkan ponselnya standby. Dari sisi power bank juga indikator fast chargingnya aktif. Kita kembali ke USB Dr. Koshi. Lihat yang aktif DC dengan struktur daya 4,5 volt kali 3,9 ampere sama dengan 18 watt. Nah, kalau VOOC itu yang ditinggikan itu ampernya. Lihat ini, dia mencapai 3 ampere. Nah, cukup maksimal sekali ya. Ini saya menggunakan kabel unit auto disconnect. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Coba saya pause cara asa, menghasilkan nilai Ripple 23 mV. Tes ke tablet Huawei MatePad Supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD Vivan. Lihat start dari baterai 16%, supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, petir hijau aktif atau fast charging aktif. Sekarang kita kembali ke USB Dr. Koshi yang aktif PD 3.0. Dengan struktur daya ini masih naik terus dayanya menuju titik daya maksimal. Oh, sepertinya sudah maksimal ini di 16-17 watt. Nah, tapi yang terbaca supercharging ya. Seharusnya kan kalau di bawah 18 watt itu yang terbaca fast charging. Nah, ya tapi ya adanya seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di Ripple. Nah, lihat ini hasil Ripple-nya, coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai 32 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD Vivan. Lihat start dari baterai 3%, super charging aktif petir double, start dari baterai 3% ya. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, petir hijau aktif. Kembali ke USB Dr. Koshi yang aktif PPS. Dengan struktur daya 8,5 volt kali 1,9 ampere, maksimalnya di 17 watt. Nah ya, ini rasional, super fast charging aktif karena dayanya di atas 15 watt. Lihat ini, itu sudah terbaca super fast charging. Oke, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Lihat ini hasil Ripple-nya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai 48 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 3%. Indikator yang muncul charging saja ya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, status fast chargingnya aktif petir hijau. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 4,8 volt kali 2,3 ampere sama dengan 11,2 watt. Nah, ini kalau seperti ini dayanya yang aktif menurut saya ya Infinix fast charging 18 watt lah ya. Lihat ini dayanya di area 10 sampai 18 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini Ripple-nya. Oh, lumayan rendah hasil Ripple-nya ya. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai 14 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 23%, indikator yang muncul cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi indikator power bank juga tidak support fast charging. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi yang aktif DC dengan struktur daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,6 watt. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, ini hasil Ripple-nya. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai 19 mV. Tes ke Realme 9i dengan menggunakan kabel sakti. Kita coba apakah ada desimalnya atau tidak ya dengan menggunakan kabel sakti. Saya hubungkan sekarang. Nah, sebentar. Saya nyalakan power bank-nya. Seperti ini. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, lihat, kita tunggu sebentar. Nah, dari charging aktif, start dari baterai 24%, ada desimalnya.
biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank fast charging yang aktif, kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy DC yang aktif. Nah, kemudian seluruh dayanya 9 volt kali 2 ampere sama dengan 18-19 watt. Tadi maksimalnya di 20 watt. Dari charging aktif. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, hasil nilai Ripple-nya mencapai 53 mV. Statusnya dari charging aktif. Tes ke ponsel Itel RS4 power charging 45 watt, saya hubungkan lewat jalur PD kabel. Lihat start dari baterai 24%, tidak ada desimalnya ya karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby. Dari sisi power bank indikator fast charging aktif. Kita kembali ke USB Dr. Cozy yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,2 volt kali 1,4 ampere sama dengan 12 watt. Ini sama dengan atau setara dengan fast chargingnya Itel, anggap 18 atau 15 watt. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, coba saya pause secara acak. Ini menghasilkan nilai Ripple 31 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai habis total 1%. Kita lihat dari sisi tulisan. Sebentar, saya nyalakan dahulu ya. Nah, ini fast charging yang aktif. Nah ya, oke, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank indikator petir hijau aktif. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Status yang aktif fast charging sudah rasional ini. Oke, sekarang masuk ke menu Ripple. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai 50. Ini belum saya pause, menghasilkan nilai 51 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Nah, oke, saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 18%, SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi power bank, indikator fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 8,5 volt kali 2,1 ampere sama dengan 18, sekian watt. Statusnya SuperVOOC aktif. Kalau pengen tahu tulisannya ultra fast charging. Oke, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, ini hasil nilai Ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai 94 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 40 watt atau 2.0. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 8%, fast charging ya yang aktif, notifikasinya. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy membaca PPS yang aktif. Nah, kalau dilihat dari sisi power bank juga petir hijau aktif. Oke, kembali ke USB Dr. Cozy dengan seluruh daya 8,2 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16, sekian watt. Secara notifikasi fast charging yang aktif, tapi secara seluruh daya ini jalan di atas 15 watt. Artinya yang jalan itu secara seluruh daya ya super fast charging Samsung 25 watt. Karena ya aturan mainnya seperti itu. Ketika dayanya di atas 15 watt sampai maksimalnya 25 watt masuk dalam kategori Samsung super fast charging 25 watt. Tapi sekali lagi secara notifikasi yang aktif fast charging. Oke, sekarang kita cek dari sisi Ripple power bank ini. Coba saya pause secara acak. Dia mencapai 34 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 60 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 4%, quick charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank indikator fast charging hijau aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy yang aktif PPS dengan seluruh daya 7,8 atau 7, sekian volt ya kali 1,9 sama dengan 15-16 watt. Lihat ini, apakah masih naik dayanya? Kita tunggu. Lihat, 17 watt. Oh, sudah turun. Jadi maksimalnya di 17 watt ya. Oke, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini hasil Ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai 44 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 60 watt, saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 12%, quick charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby.
sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator fast chargingnya petir hijau juga aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi PPS yang aktif dengan struktur daya 8,1 volt kali 2,1 ampere sama dengan 17 watt. Oke, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, ini hasil Ripple-nya coba saya pause secara acak menghasilkan sebuah nilai 40 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 2%, sementara indikatornya yang aktif standar charging. Oke, biarkan ponselnya mode mati ya ini. Lihat dari sisi power bank, indikator fast chargingnya sudah aktif. Nah, lihat mengalami restart dari sisi USB Dr. Koshi. Tadi aktif, sekarang tidak aktif lagi dari sisi indikator fast charging yang ada di power bank. Kita tunggu sebentar, ini masih proses negosiasi daya. Nah, lihat proses negosiasi daya sudah selesai, indikator fast charging power bank aktif, kemudian yang aktif PPS. Dari sisi seluruh daya 7,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 13, sekian watt. Nah, oke, coba saya nyalakan flash chargingnya aktif. Nah, sekarang coba saya nyalakan ponselnya, apakah ada desimalnya atau tidak, kita tunggu sebentar. Nah, lihat start dari baterai 3%, flash charging aktif, apakah ada desimalnya atau tidak, kita tunggu sebentar. Ternyata tidak ada ya, jadi ya standar flash charging anggap sebagai flash charging 18 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 7%, flash charging aktif. Nah ya, kita cek dari sisi yang ada di power bank, flash chargingnya juga aktif, atau maksud saya fast charging indikatornya aktif. Nah, lihat dia mengalami restart. Biasanya ini masih negosiasi daya. PD yang aktif, dia tapi voltasenya masih di 4,7 volt. Ini biasanya naik ke sekitar 8. Nah, lihat sudah naik ke 7 volt. Ini baru dayanya terus naik. Lihat ini. Nah ya, jadi flash chargingnya aktif. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya. Apakah ada indikator flash chargingnya atau tidak dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat start dari baterai 8%, flash charging aktif, ada desimalnya dengan menggunakan kabel sakti. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD Vivan. Lihat start dari baterai 18%, fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Kita lihat dari sisi yang ada di power bank, indikator fast charging aktif. Kita lihat dari sisi USB Dr. Koshi yang aktif PPS dengan seluruh daya 7,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 13, sekian watt. Oke, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Kalau 13 itu berarti kan fast charging Infinix 18 watt lah ya, dia jalan segitu. Coba saya pause secara acak. Ini hasil nilai Ripple-nya lumayan rendah, cuma 17 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt saya coba dengan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 10%, indikator yang muncul fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi power bank, indikator fast chargingnya juga aktif, petir hijau nyala. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi PPS yang aktif dengan struktur daya 7,8 volt kali 2,1 ampere sama dengan 16,8 watt. Coba saya cek dari sisi Ripple-nya. Ini tadi saya pause. Nah, ini coba saya pause secara acak, menghasilkan sebuah nilai 18 mV. Sangat rendah sekali ya ke ponsel Infinix ini. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter bawaan support PD atau super fast charging 45 watt. Oke, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan yang aktif PD 3.0. Coba kita cek dari sisi power bank juga fast chargingnya aktif, petir hijau nyala. Kembali ke USB Dr. Koshi. Ini struktur dayanya sebentar mencapai 12 volt kalau voltasenya dengan 1,6 ampere sama dengan 19,3 watt. Cukup maksimal sekali ya outputnya ke laptop Samsung 45 watt. Jadi bisa power bank ini digunakan untuk charging ke laptop yang support PD atau daya 45 watt, real mencapai 19,3 watt. Coba saya mau masuk ke Ripple. Nah, ini coba saya pause secara acak menghasilkan nilai 69 mV. Tes ke laptop Advance Soulmate X yang secara port charging ada di sini ya.
dia supportnya 12 volt kali 3 ampere sama dengan 36 watt. Kalau port Type C full fungsi, dia supportnya itu minta 20 volt, ada di sini. Nah ini karena power banknya support 12 volt, maka akan saya hubungkan ke port charging yang 12 volt. Saya hubungkan dahulu. Nah lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, coba kita cek dari sisi power bank, aman, indikator fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan voltase 12 volt. Lihat ini ya. Artinya power bank ini bisa digunakan untuk charging ke laptop yang membutuhkan voltase 12 volt. Ingat ya, kalau ke laptop Windows seperti ini, itu ukurannya voltase. Jadi dasarnya silakan dicari struktur dayanya, dia voltasenya berapa, ya sesuaikan dengan power banknya yang support sesuai dengan struktur daya di laptop itu. Oke, kembali ke sini. 1,2 ampere sama dengan 15, sekian watt. Nah, bisa digunakan untuk charging ke laptop. Kenapa kok dayanya rendah? Karena ini laptopnya mode mati, sehingga dayanya rendah. Kalau laptopnya mode hidup, biasanya dia jalan di atas daya 20 watt. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, sebentar. Nah, ini nilai Ripple-nya. Dia mencapai, lihat ini, mencapai sampai, coba saya pause secara acak ya, 213. Nah, jangan kaget nilai Ripple-nya tinggi, sudah langganan di laptop ini Ripple-nya tinggi. Selain di laptop ini, sampai lihat di tes-tes sebelumnya Ripple-nya rendah semua. Jadi bukan kok menurut saya power bank-nya jelek, tapi laptopnya memang sudah bawaannya suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi, yaitu laptop Advent ini. Tes ke TWS Vivan yang ada di kita displaynya seperti ini. Sebelumnya kita cek dahulu baterainya. Lihat ini ya, baterainya sudah lowbat. Kemudian kalau pengen tahu struktur daya dari TWS-nya, ini dia, yaitu inputnya minta 5 volt 1 ampere sama dengan 5 watt. Nah, terlihat ya. Oke. Sekarang saya coba untuk masuk ke power bank-nya. Ini bagaimana cara masuk ke mode daya rendah? Tidak ada keterangannya. Nah, biasanya ada dua macam. Ini coba saya tekan secara cepat. Biasanya dia akan masuk ke mode daya rendah. Lihat ini, saya tekan tombol powernya. 1, 2, mati, tidak bisa. Kemudian coba saya nyalakan lagi. 1, 2, mati, tidak bisa. Kemudian biasanya ditekan sambil ditahan sampai 3 detik, dia akan berputar-putar. Coba saya tekan ini ya, sambil tahan 3 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita tunggu sebentar, dia berputar-putar atau tidak. Nah, ternyata dia tidak berputar-putar. Nah, tidak bisa masuk ke mode daya rendah secara indikator. Nah, langsung saja kita coba untuk dihubungkan ke TWS. Nah, ini sebelumnya kita cek dahulu daya output power banknya mencapai berapa watt kalau ke TWS. Ini ya saya hubungkan. Nah, sudah indikator charging start dari baterai 6%. Sekarang kita lihat dari sisi daya. Tadi dia 5 volt dikali 1 ampere sama dengan minta daya 5 watt ya, 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, ini dia struktur dayanya 4,9 volt kali 0,3 ampere sama dengan 1,5 watt. Aman digunakan untuk charging ke TWS yang aktif protokol cepat DCP. Nah, coba ini saya cabut dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian saya ambil USB Dr. Cozy-nya untuk kita charging ke TWS. Lihat ya, sudah masuk. Kita lihat dari sisi sini, indikator fast chargingnya tidak aktif, aman. Nah ya, ini saya padahal menggunakan kabel yang fast charging. Nah, sekarang masalahnya dia dalam waktu 10 menit mati sendiri atau tidak. Ini coba saya timer. Nah, kita tunggu sampai 10 menit power banknya mati sendiri atau tidak. Untuk charging ke TWS kita tunggu sebentar. 15 menit telah berlalu. Mohon maaf, agak telat 5 menit. Lihat power banknya masih nyala, walaupun tidak ada untuk diklik powernya mode daya rendah atau mode misalnya digital display yang berputar, tapi tidak bisa. Lihat ini tidak mati dalam waktu 15 menit. Sekarang coba kita cek dari sisi yang ada di TWS sebentar. Nah, lihat dia sudah terisi 26%. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke TWS. Tes speed recharging power bank, kita lihat dahulu dari sisi persentase baterai yang ada di power bank sudah 0% ya. Nah, ini saya menggunakan kabel charger PD bawaan dari kabel power bank dan menggunakan adapter charger dari brand Belstar GaN charging 65 watt. Saya hubungkan dahulu. Nah, dari ini sudah saya hubungkan. Sebelumnya kita cek dahulu input daya pada power bank Vention ini,
yang support PD 3.0 ya. Kemudian seteru dayanya 12 volt kali 1,5 ampere sama dengan 18,6 watt. Nah, ini daya input dari power bank Vanson XGY. Ini saya menggunakan adapter charger, sekali lagi Belstar GaN 65 watt. Nah, selanjutnya kita lihat speed chargingnya ya. Saya ambil dahulu wattmeternya ini, kemudian saya hubungkan seperti ini. Nah, oke. Indikator fast chargingnya aktif, baterai hijau. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 30 menit telah berlalu. Kita cek power banknya. Sudah terisi daya, maksud saya 18% ya. Status fast chargingnya masih aktif. Kemudian coba kita lihat dari sisi stop kontak. Dayanya masih stabil di 22 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur. Temperatur power bank dahulu kita cek. Nah, lihat ini sudah saya scan, menghasilkan temperatur sekitar 47, tadi 49 ya. Nah, lihat ini 47 derajat Celcius. Nah, lihat kalau saya pegang panas, hangat, agak panas sedikit tapi belum menyengat. Coba kita cek dari sisi adapter chargernya. Lihat ini. Temperatur adapter charger mencapai 46 derajat Celcius atau 45 ya. Nah, lihat ini. Nah, 46 derajat Celcius. Hangat normal kalau adapter chargernya. Nah, selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 3 jam 33 menit telah berlalu. Oke, kita cek power banknya. Sudah terisi full 100% dalam waktu, sekali lagi, 3 jam 33 menit. Power banknya 10.000 mAh kapasitasnya. Tes speed charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Lihat power banknya sudah saya isi 100%. Kemudian kita lihat dahulu dari sisi sistem yang ada di ponsel Samsung, sistem chargingnya ya. Tunggu sebentar, nanti start dari baterai 1%. Habis total ini mAh-nya 50 mAh 1%. Sel teknologinya lithium ion, kondisi tingkat kesehatan baterai good, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, start dari baterai 1%, petir double aktif, super fast charging aktif, petir yang ada di power bank juga aktif warna hijau. Oke. Timernya saya nyalakan sekarang. Ini saya menggunakan kabel bawaan power bank ya, tes speed chargingnya. Selanjutnya kita tunggu sampai kalau ke ponsel Samsung saya biasanya 60 menit ya, atau 90%. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 31 menit telah berlalu. Kita cek power banknya, tersisa daya 70%. Indikator fast charging masih aktif. Kita cek dari sisi ponsel, sudah terisi daya 52%. Nah, ini speed sebuah power bank kelasnya kelas super ya. Kalau dalam waktu 31 menit atau 30 menit terisi 50% lah minimal, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, di sini temperatur power bank agak panas ya, 43 tapi hangat normal. Coba saya pegang ini, hangat normal 43 derajat Celcius. Oke, coba kita cek dari sisi ponsel. Lihat ini juga hangat normal, bahkan lebih dingin. Lihat ini cuma di 35 derajat Celcius. Nah, ya hangat normal. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Oh, maksud saya sampai 90% ya. Mampu membutuhkan waktu berapa menit? 1 jam lebih 11 menit telah berlalu. Saya stop dahulu timernya. Kemudian kita cek dari sisi power bank, tersisa daya 44%. Indikator fast charging masih aktif. Kita cek dari sisi ponsel, terisi 92% dalam waktu 1 jam lebih 11 menit. Tes speed charging dan real capacity tahap kedua ke ponsel Realme Dart Charging 33 watt. Nah, kali ini akan saya kombinasikan dengan menggunakan kabel sakti dari brand E2C. Saya hubungkan dahulu. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi sistem charging yang ada pada ponsel Realme 9i Dart Charging. Nanti start dari baterai 5%. Secara mAh 250 mAh dari 5% itu. Tingkat kesehatan baterai good, baterai jenis baterai lithium ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 5%. Dart charging aktif, ada desimalnya. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu ya sampai power banknya, baterainya habis atau ponselnya terisi penuh. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam?
30 menit telah berlalu, kita cek power banknya, tersisa daya 18%, status fast charging masih aktif. Kita cek dari sisi ponsel, sebentar. Nah lihat nih, terisi daya 53%. Desimalnya sudah hilang ya, tapi dart chargingnya masih aktif. Lihat, dalam waktu 30 menit terisi 53%. Ini sebuah kecepatannya ya setara dengan kecepatan supercharger ataupun lainnya, tapi ini di dart charging. Oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank ketika charging ke ponsel dart charging. Lihat ini, dia mencapai pada temperatur, lihat ini mencapai sekitar 47 temperatur terpanas ya. Tapi belum panas menyengat, masih hangat normal, agak panas sedikit. Oke, coba kita cek dari sisi ponsel. Nah lihat ini, ponsel hangat normal, cuma di 37. Nah lihat ini ya. Selanjutnya kita tunggu sampai persentase pada power bank ini baterainya habis, mampu mengisi berapa mAh ke ponsel Realme Dart Charging 5000 mAh. 1 jam 14 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power bank. Lihat ini, sudah mati indikator baterainya. Coba saya cabut dahulu. Nah seperti ini. Ini timernya saya stop dahulu. Coba saya nyalakan power banknya. Nah lihat, sudah 0% atau habis total. Sekarang kita cek dari sisi ponsel. Nah sebentar, saya cabut dahulu. Nah, seperti ini kita cek dari sisi ponsel. Nah sebentar, saya menggunakan aplikasi saja. Nah lihat ini ya, tadi start dari baterai 5%, sekarang terisi 97%. Kalau di mAh kan 97 itu mencapai hingga 4850 mAh. Analisis real capacity power bank Venson XGY kapasitas 10.000 mAh. Dari sisi spesifikasi bisa dilihat di sini menggunakan sel 10.000 mAh. Dari sisi pabrikan mengklaim rated capacity 5.300 mAh. Kalau kita mengatakan real capacity ya, sekali lagi kalau pabrikan mengatakan namanya rated capacity 5.300, tapi berdasarkan tes menunjukkan sebuah real capacity yang menurut saya nyaris sempurna, yaitu tadi ke ponsel Samsung start dari baterai 1% hingga terisi sekitar 90% ya. Di mAh kan kurang lebih ya 90% dari 5000 mAh 4500. Kemudian ketika saya tes real capacity tahap kedua ke Realme ini, dari start baterai tadi 5% mampu mengisi, coba saya lihat lagi, saya agak lupa ya, mampu mengisi 97%. Kalau di mAh kan ini 4850 mAh, anggap terisi 90% ke sini, 90% ke Samsung. Totalnya mencapai hingga 9000 mAh real kapasitasnya, bahkan lebih kalau hitung-hitungan secara detail, tapi saya buat mudah saja ya, 9000 mAh. Jadi real capacity dari power bank Venson ini cukup bagus sekali. Dari cell capacity 10.000 mAh berdasarkan tes mampu mencapai hingga kurang lebih 9.000 mAh, bisa lebih. Kalau menurut saya nyaris sempurna. Jadi kesimpulannya power bank Venson XGY yang saya beli dengan harga kurang lebih di 110.000. Dalam paket pembelian kita akan dapat kabel yang kualitasnya sangat bagus sekali. Lihat ini, nylon braided. Jarang power bank harga 100 ribuan dapat kabel nylon braided yang ada gantungannya seperti ini. Bisa dijadikan strap untuk di power bank atau gantungan ya. Lanjut, dari sisi kemampuan fast charging juga sempurna. Kalau menurut saya dia support 100% fast charging, mulai dari ke ponsel fast charging seperti 15 watt, ke Samsung ataupun iPhone, hingga ke ponsel Infinix yang dayanya 100 watt dia juga bisa. Tapi dengan catatan output maksimalnya mencapai di kurang lebih 22,5 watt. Dari sisi kemampuan super fast charging juga bisa. Tadi saya tes ke ponsel Samsung, mulai juga ke ponsel Realme Dart Charging, ke Oppo Superbook, Vivo Flash Charging, dia support super fast charging lah ya kelasnya. Lalu dari sisi yang lain misalnya tes ke TWS atau laptop juga bisa. Lalu dari sisi kemampuan speed recharging power bank ini juga menurut saya speednya lumayan. Dari persentase baterai low bed atau kosong ya atau 0, menggunakan adapter charger Belstar 60 watt full charging membutuhkan waktu kurang lebih di 3,5 jam. Lalu dari sisi speed charging ke ponsel tadi saya tes ke ponsel Samsung ini, dari persentase baterai Samsung ini 1% hingga terisi kurang lebih di 90%, membutuhkan waktu sekitar 60 menit lebih 10 menit atau 70 menit, kurang lebih ya 11-12 lah ya, seperti menggunakan adapter charger bawaan ponsel atau Samsung Super Fast Charging 20 watt. Lalu dari sisi real capacity tadi ke ponsel Samsung ini mampu mengisi 90% atau 4500 mAh. Lalu ke ponsel Realme ini
mampu juga mengisi kurang lebih di 90%, sekitar 4.500 mAh. Total real capacity dari power bank ini mencapai 9.000 mAh. Jarang ada real capacity power bank setinggi ini. Sebagai contoh, ini lihat, sel capacity 10.000 mAh. Pabrikan mengklaim rated capacity-nya 5.300, tapi berdasarkan tes bisa mencapai hingga sekali lagi 9.000 mAh, nyaris sempurna. Jadi secara keseluruhan, performa power bank Fansion ini harganya murah ya. Dalam paket pembelian kita akan dapat kabel yang sangat bagus, support 100% fast charging, dan sebagian super fast charging dengan real capacity nyaris sempurna hingga 90%. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes power bank Fansion XGY 10.000 mAh ini. Kalau teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes power bank Fansion ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli power bank Fansion ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.